Saya dengar Mongol itu sekarang stand up komedian termahal. Iya, saya dengan Cak Lontong kita berdua. Bagaimana mengukur soal mahal? 15 menit 150 juta bang. Banyak kali. Dia abang pikir berapa bang? Kebanyakan partai politik itu memanfaatkan kelebihan orang. You tidak merasa dimanfaatkan? Kalau selentingan bisik-bisikan dari tim, iya. Tuhan marah bohong bang, itu duit pribadi. Nggak ada Nasdem memberi. Semua 16 orang yang jadi semua janji kak. Kenapa harus ke politik? Tidakkah secara ekonomi you sudah mapan, sangat terkenal, sangat populer? Jadi saya masih ingat banget namanya perjuangan politik tuh memang berani mati, memang harus berani mati. Saya akan berusaha untuk tidak tertawa di sini. Dan saya yakin saya butuh usaha yang keras. Karena tamu saya ini sedikit dari orang yang bisa membuat saya ketawa. Maka kemudian tepatnya akan saya bawa pada pembicaraan versi Akbar Faisal Unsensor. Semoga saja saya kuat. Saya kedatangan tamu istimewa saya, Mongol. Makasih bang udah ngundang. Harus bro, aku mau tanya dulu. Sudah lama saya penasaran. Nama aslinya siapa? Roni Immanuel. Nama asli? Iya, kalau nama asli sesuai surat baptis hanya Roni bang. Saya nggak dikasih marga. Jadi kalau orang bilang saya tidak diberi fam. Jadi surat baptisku hanya RONY. Roni doang? Hanya Roni doang. Kenapa Jo? Mungkin pertimbangan keluarga, mereka tidak mau memberi marga mereka, famnya mereka ke Mongol. Kenapa kemudian menggunakan kata Mongol? Apa sejarahnya apa? Jadi dari SMP, dulu waktu masih SD, manggilnya Takeshi. Gara-gara film Oshin. Kan film Oshin tuh ada anaknya yang kurus kayak Mongol tuh. Nah pas SMA, SMP mau kelas 3 mau ke SMA tuh ada film The Kandar Heroes. Kandar Heroes. Iya yang Andi Lau gitu-gitu. Nah ada Raja Mongol, mirip banget lah sama Mongol. Dipanggil lah Mongol. Tapi kalau nama asli sesuai akte kelahiran dan surat baptis gereja adalah Roni. Pilihan menggunakan kata Mongol itu dari Mongol sendiri atau dari teman? Dari teman ya. Teman-teman semuanya baru jadi Mongol stres. Stres ini yang ngasih Panji Pragiwaksono. Padahal Panji sebenarnya Panji yang stres ya. Sebenarnya kita berdua 11-12 stres sama geser. Oke. Jadi namanya cuma Roni doang? Roni doang. Terus saya bawa Immanuel. Immanuel ini pemberian dari mamanya Ibu Maya Rumantir. Oh. Dulu waktu masih di Wijaya tuh yang Maya Gita, Ibu Maya Rumantir tuh punya persekutuan doa namanya PD Sabda. Datang-datang terus Oma bilang, "Yai pakai Oma punya nama Immanuela, tapi kamu pakai Immanuel." Bro, kamu itu kan sebenarnya itu agak unik bagi saya karena tak ada orang yang terbuka dirimu itu mengungkapkan sejarah tentang dirimu sampai menyebut kata anak haram segala macam. Itu beneran? Kalau sesuai undang-undang kan anak yang tidak punya ayah dan ibu kan berarti anak haram. Saya yatim piatu dari umur 4 tahun. Sebenarnya udah nggak punya papa dari umur kandungan 2 bulan. Artinya punya bapak sebenarnya. Iya, tapi nggak ada, bapaknya hilang, pergi. Bukan meninggal, tapi hilang saja. Iya, udah nggak ada kabarnya. Pokoknya ya mungkin sambil lalu kali. Jadi orang selalu berpikir bahwa what happened with you Mongol. Saya sudah berdamai dengan masa lalu. Jadi masa lalu tidak menjadi beban buat Mongol, tapi dijadikan sebagai bahan bercanda aja. Bukan, itu bukan karakter kita di sini, bro. Afu ya. Kami itu
tidak berusaha sekuat tenaga tidak berbicara atau tidak membahas hal-hal yang termasuk seperti ini. Tapi kan you seorang public figure, bro. Yep. Dan saya itu kadang-kadang melihat beneran nggak sih? Ya, mumpung lo datang gue tanya aja. Sebenarnya tahun lalu ada tim ke daerah Mongol tuh bikin semacam kayak video autobiografi dari mereka berangkat dari benar nggak sih cerita Mongol ini. Jadi mereka tuh ke Sangir wawancara saudara mamaku, ada waktu itu masih ada 4 orang. Terus pergi ke tempat mamaku di Pasung. Terus mereka pergi ke kuburan mama yang dari ubin toilet sebagai bentuk penghinaan keluarga kepada mama. Mereka tuh pergi, jadi bukan mengada-ada, cuman proses videonya ini lagi sementara ditawarkan ke Netflix atau video.com gitu. Tunggu dulu. Mereka udah pergi. Mama di Pasung. Beneran di Pasung? Beneran sampai mati. Sampai mati? Iya. Kenapa dia? Nggak tahu. Kita nanya oma nggak pernah jawab. Yang masuk dia siapa? Oma, mamanya, dan keluarga. Di sana? Di Sangir. Di Sangir. Nah itu tim yang itu udah pergi gitu ke rumah yang dulu dipakein tempat untuk ngiketin mama sampai mati. Itu sebelahnya kalau orang Sangir bilang kakus WC gitu. Ya, WC. Ada di videonya. Diwawancara 4 saudara mama tentang kenapa mama Mongol sampai di Pasung. Apa katanya? 4 orang berbeda jawaban. Berarti kan kalau menurut orang yang kita tanya, orang-orang yang mengerti apa ya namanya dunia psikologi, bahwa ada yang disembunyikan dari 4 orang ini. Iya. Artinya pasti ada sesuatu yang tak bisa dipertanggungjawabkan tudingan itu ya. Betul. Karena Mongol tahu itu mama juga udah hari kedua meninggalnya. Selama ini Mongol tahu mama itu yang oma ini. Ternyata mamaku tuh yang Mongol anterin makan, yang Mongol panggil dia kakak, ternyata itu mamaku. Dan tidak pernah diberitahu? Nggak ada. Nanti pas udah kan pagi-pagi Mongol nganterin kalau bahasa Sangir tuh smokol, sarapan. Beliau tuh udah tumbang begini. Terus Mongol manggil mama, ini mama. Akang tuh maksudnya kakak perempuan tuh. Akang sorubu. Mama suruh Mongol ke sekolah. Nggak tahu apa yang terjadi. Nah pulang sekolah, di sekolah itulah dipanggil bahwa disuruh pulang. Jadi Mongol nggak harus sekolah. Nah ternyata baru besoknya lah malam, Mongol nggak akan pernah lupa itu jam 7 malam tuh semua keluarga besar ngumpul tuh, adik-adik, kakak-kakaknya. Kakaknya cuma 1, adiknya ada 3 dikumpulin, terus oma kakak-kakak. Terus mereka bilang, kasih tahu Jopa ini anak, siapa ini yang mati. Jadi maksudnya kasih tahu Jopa, kasih tahu ke anaknya yang meninggal ini siapa. Siapanya diberitahu. Iya, oma langsung. Oma Mongol nggak akan pernah lupa. Dia kalimatnya begini. Oma mau kasih tahu Pangana, kalau kita ini ngana pe mama. Maksudnya saya ini. Ya. Nah, jadi ini ngana pe mama. Jadi pakai tangan ini. Usia berapa saat itu, bro? 4 tahunan. 4 tahunan ya. 4 tahunan. Memori itu nggak akan pernah terhapus sampai kapanpun. Jadi kalimat-kalimat itu nggak akan pernah Mongol lupa. Ada 5 kalimat yang membuat Mongol tuh kayak termotivasi untuk gua harus sukses. Gitu. Seperti apa? Ya tadi mamamu kita ini nganapi oma. Baru yang kedua ngananya usah sekolah, anak-anak orang gila. Jadi di situ kayak memotivasi Mongol. Dan itu terbukti di saat kita udah lulus SMP mau masuk SMA, nggak disetujui. Jangan sekolah, nggak usah sekolah ngana. Akhirnya saya ngotot mau sekolah, oma marah-marah, oma suruh Mongol ke Manado. Di Manado Mongol dibawa ke rumah orang untuk jadi pembantu. Nah di rumah orang inilah ternyata mereka nggak punya anak laki. Saya disekolahkan jadi anak asuhnya mereka. Dan tinggal di situ. Iya. Artinya keluarga intinya Mongol menyerahkan hak pengasuhan kepada orang ini. Nggak ada diserahkan, orang kita disuruh jadi pembantu kerja. Ya. Cuman yang Mongol mau kerja ini mungkin digerakkan Tuhan, nih anak masih usia sekolah disekolahkan dari kelas 1 SMA. Nah itulah yang berhubungan keluarga dengan Teti Paruntu.
Ah, Karena Papi Mongol dulu direktur STPDN. Papi langsung. Yang tadi yang ini yang sudah Mongol menjadi pembantu, menyekolahkan. iya. Jadi tinggal di Bumi Beringin 1 nomor 5. Nah, itu perumahan gubernur Di Manado. di maksudnya. Manado. Berarti ini cerita sudah bergerak dari Sangir ke Sangir, situ. iya, karena mau cari sekolah sendiri tuh Mongol. Jadi sekolah di rumah mereka. Nah, terus Papi Mongol ini ditarik Pak Habibie ke Jakarta waktu itu untuk ditempatkan menjadi salah satu dirjen di Kementerian Dalam Negeri. Cuman beliau tidak sempat dilantik karena meninggal. Nah, di saat beliau meninggal itulah Mongol ada perasaan yang tidak enak. Kan saya cuman anak angkat, cuman anak asuh. Jadi Mongol bilang, kita mau cari kerja aja di luar. Nah, waktu itu ditawarin oleh Pak Bupati Minahasa, saat itu Pak Dolfi Tanor, untuk sekolah pendeta. Karena beliau waktu itu berperang bersama PT Newmont Rata Totok bersama Pak Oce Kaligis untuk sampah merkuri. Nah, dimenangkan oleh Pemkab Minahasa Di Rata Totok itu. Yoi. Nah, kan dapat berapa persen katanya. Nah, Pak Bupati bernasar kepada Tuhan, dari sepersekian apa yang dia dapat, mau sekolahkan putra putri daerah untuk jadi pendeta. Mengolak kloter pertama, ditawarin, bahkan yang bawa anaknya beliau ke Jakarta. Nah, itulah mulailah perantauan Mongol. Tahun berapa itu, Bro? 2000-an. Naik kapal Lambelu itu Mongol masih nggak akan mau lupa Tuhan Yesus. Ya. Jadi itu proses, itu fase hidup Mongol dari keluar dari Sangir ke Manado ke Jakarta. Sejak kapan kau merasa dirimu lucu? Nggak pernah, Pak. jujur aja maksudnya gini. Dengan kondisi kita hidup di Jakarta, di Manado mana mau lucu? Kan saya minder. Kan di kampung aja saya setiap kali mau pergi sekolah, mau pergi gereja, mau lewat mana, orang-orang babataria, DP mama kan gila. Dia anak orang gila, pasti dia digila leh. Nah, ini yang terjadi masalah waktu mau ngonten sama Mas Dedi, terus kita disomasi karena menggunakan kata gila. Karena ternyata harus ganti jadi ODGJ. Nah, saya dari kecil diteriakin anak orang gila. Ya toh, jadi dengan kondisi itu, jadi Mongol tuh make a wall, Bang. Saya tidak mau bersahabat dengan siapapun. Oh ya? Iya, saya hidup sama kayak apa ya? Kayak boneka aja dalam lemari sendiri. Enggak terlalu punya teman banyak. Biasanya pada orang-orang seperti itu tingkat kemarahannya tinggi dan sangat potensial melakukan berbagai hal termasuk pelanggaran hukum. Betul. Kenapa Anda tidak? Balik lagi, mungkin karena kepikiran Mongol kita harus sukses. Biar kita mau kasih lihat pada orang. Begitu. Jadi kayak termotivasi. Jadi di saat kita ke Jakarta, saya harus jualan koran di Tugu Tani. Awal akan nggak jadi sekolah pendeta, malu mau pulang Manado tuh. Terus? Kan sekolah nggak jadi nih, Pak. Maksudnya kan pikir waktu itu kalau saya pulang Jo, mau bagaimana di Jakarta Mongol, saudara ada banyak, tapi kan cuman manis 1, 2, 3 hari kelima disuruh keluar. Jadi udah berjuang sendiri, sukses sendiri. Jadi di saat berjuang itu pun saya nggak punya teman, Pak. Saya malu berteman karena apalagi sesama Manado tuh, Pak. Kan saya gereja di GBI Api Kemuliaan yang Menara Era, seberang Senen. Itu gerejanya Pak almarhum Alex Iranata. Nah, kita ke gereja di situ. Banyak orang-orang Manado tuh. Mereka nggak mau duduk bareng Mongol, Bang. Perasaanmu kali. Bagaimana perasaan orang satu kursi Mongol duduk, orang pindah. Sampai begitu ya? Iya, selalu bilang kalimatnya selalu begini, bikin malu dok baju Al-Quran. Ini benar Jo. Kiapangana. Iya, maksudnya jadi gengsinya tinggi. Bikin malu dok ngana Mongol baju Al-Quran, pulang Jo. Jadi akhirnya saya bergaul dengan teman-teman orang Batak. Saya bersahabat banyak dengan orang-orang Batak sampai hari ini. Saya berteman dengan orang Manado sedikit banget, Bang. Sampai nih kita podcast hari ini, saya hitungan teman Manado nggak lebih dari 10 orang. Jadi mulailah tuh cari kerja lewat pos kota.
walk-in interview. Iklan mini gitu ya. Yang kecil-kecil. Di mana aja ada walk-in interview kita datengin sambil cari kerja. Nggak dapat jualan koran dulu. Jam 4 sore. Jadi ngambil harian terbit, Suara Pembaharuan, Pos Kota Gope, Kompas Sisa. Di 4 koran ini yang kita jual. Jadi dari situ kita mulai belajar. Mulai membuka wawasan. Koran yang kita jual bisa kita baca. Ada sesuatu yang menurut kita, ini kayaknya nih boleh nih dijadiin bahan nih ini gitu-gitu. Mulai tuh otak kita mulai dibuka bahwa ternyata kita di perantauan nggak boleh kayak di Manado. Di Manado kita nggak makan di rumah, sebelah rumah adik mama, sebelah rumah saudara. Manado kan banyak, satu kompleks itu bersaudara semua. Jadi kalau nggak makan di sini bisa minta di sebelah, nggak masak di sini bisa minta di sebelah. Sayangnya situasi itu tidak bisa kau dapatkan. Di Jakarta nggak bisa, keselak aja minta sebelah. Minta minuman air mineral aja belum tentu dikasih. Itu kalau di Jakarta pasti, tapi di Manado dengan situasimu juga terjadi itu ya, bahkan dihindari ya. Iya. Jadi buat Mongol ya udah pokoknya gue termotivasi gue harus sukses. Di saat Mongol jualan koran di Tugu Tani mereka hilang, buat Mongol nggak ada masalah. Tapi kan di saat gue jadi artis baru semua muncul dengan cerita dulu kita suka nongkrong bareng, dalam hati matamu. Itu yang mau sampai ke situ bro. Kayaknya ini ini episode pertama kita sampai bicara sedetail ini seperti ini ya. Ini sudah ratusan episode di sini nggak pernah lo gue cerita seperti itu. Tapi kan lu menarik bro kan. Nah, ke politik. Tunggu dulu. Jadi terus kemudian kita langsung saja. Kenapa tiba-tiba bisa menjadi stand up? Jadi 2011 itu Mongol tuh ada ngegeng waktu itu BB BlackBerry. Ngegeng Mongol pakai Javelin. Nah kita kan ada grup tuh, grup BB nih teman ngegeng situ. Nah ada salah satu anggota grup tuh berulang tahun, namanya Bang Reza. Nah dia ulang tahun dibikinlah di Komedi Cafe Kemang yang punya almarhum Ade Namnung. Dibikinlah di situ. Nah Mongol kebagian sebagai di bagian keamanan. Jadi yang punya ulang tahun tuh udah kita meeting tuh briefing. Pokoknya kalau dia bawa undangannya kopian nggak boleh masuk, berarti punya pacarnya nunggu di luar, nanti sudah selesai baru boleh gabung. Jadi kita lagi serius nih. Jadi Ngol nanti begini nanti setiap kali yang datang kasih kalung perak yang dari Thailand gitu. Jadi kau pakai baju satpam juga? Enggak, jadi pakai baju biasa. Cuman maksudnya kita bagian keamanan. Bener. Nah cuman ternyata di tempat yang sama ada open mic. Nah itu ada Ernest Prakasa, ada Lukman Baihaki, ada Asep Suwaji. Mereka tuh lagi sementara latihan, Arif Didu. Jadi teman Mongol tuh namanya Bang Eka Siregar. Spontan gitu nulis nama Mongol tuh di kertas pesanan makanan. Nah MC-nya waktu itu Dodik Hamster. Nah Papa Ramon Papana di bagian musiknya, soundnya gitu. Ini ada yang mau nyoba, kita panggil aja. Masih nama Mongol, belum ada stresnya. Mongol. Nah, udah ternyata lucu. Ternyata lucu, dikasih formulir HVS, suruh isi dan nomor handphone. Dan itu juga itu pertama kali datang. Baru ditelepon Ernest suruh datang. Dan kita datang mencoba dan akhirnya masuklah lewat stasiun TV, lewat Metro TV. Saya tidak lewat Kompas, saya lewat Metro. 2011 bulan September, episode pertama Metro TV. Begitu. Nah orang kan nanya, terus kenapa tetap di stand up? Enak soalnya, cuman 15 menit, duitnya lumayan kenceng, melewati gaji. Yang pertama itu dikasih honor berapa? 4 juta. Udah banyak loh. Masa itu kan? Iya. Itu tahun berapa ya? 2011. Udah banyak bro. Itu di Sevel Senayan City seberangnya. Iya tahu saya. Nah dulu ada Sevel di situ ya. Nah kita disuruh datang ke situ waktu itu almarhum Andi Gunawan Digun yang ngasih kerjaan. Jadi dia ngasih amplopnya Mongol hitung kan. Maksudnya ya udahlah gue kasih lu 1 juta gitu, gue 3 juta. Dianya bilang begini Bang, udah Ngol, gue udah motong. Lah kalau dia 4 juta, dia udah motong.
Berarti kan kemungkinan besar gue lebih dari 4 juta. Karena dia udah motong bang. Iya, iya. Ini kita otak. Tapi dia jujur dong. Dia Iya, ngomong, kita otak-otak gembel nih. Iya. Ini kalau nggak 8 juta berarti 6 juta dia motong setengah. Kalau nggak dia motongin atau 10. wah, kok cuma 15 menit dapat 4 juta ya. Sedangkan gaji Mongol 4.280.000 Sebulan. Oh, asik ini barang. Oh, Mongol jalanin tuh, Mongol berhenti kerja, Mongol latihan stand up otodidak, nonton dari video. Gitu ya. Iya, dan yang Mongol pelajari adalah Ernest, Panji, sama Radit. Udah sampai hari ini. Begitu ya. Baru 2011 masuk TV, 2013 bergabung dengan partai politik. Tunggu dulu. Kita masih bicara tentang stand up. Karena itu kan awal dari perjalanannya Mongol secara profesional ya. Yep. Memang banyak tema yang kau pilih bro. Banyak. Tetapi menurut saya ini mungkin pujian, tapi you layak mendapatkan pujian ini. Bahwa tema-tema yang kau bawakan itu tema sosial ya di masyarakat itu kena mulai dari urusan politik sampai urusan setan-setan masuk itu barang. Ya betul. Itu membaca seperti apa itu? Cari inspirasinya seperti apa? Jadi kalau kasus Mongol materi itu mayoritas dari kejadian nyata bang. Kejadian nyata nih di kolam renang, orang lebih banyaknya berendam bukan berenang. Jadi kita liatin, wah itu kita bisa jadiin materi nih. Wah ini kalau lu diem di kolam renang tuh pasti lu nggak tahu berenang. Kedua pingin ikut-ikutan biar kelihatan kayak anak selatan olahraganya renang gitu, golf. Jadi kita cari materi tuh di kisah nyata baru tentang kayak bicara setan. Itu kita dari baca urban legend, kan ada buku tentang urban legend dari beberapa provinsi setan ini. Kita liatin gitu lah. Kok semuanya sangat disayangkan setan Indonesia kok kayaknya apa ya, kurang sempurna. Kayak kalau bahasa Mongolnya tuh difabel ya. Itu terkenal banget itu. Suster di depan Pak Jokowi ya. Iya. Waktu itu ya. Iya, karena kita kalau menggunakan kata cacat kata terlalu kasar. Jadi Mongol berpikir apa ya? Ya udahlah difabel. Karena kekurangan bentuk tubuh. Suster ngesot, wewe gombel, kunti. Yang benar cuma 2. Nenek gayung dan kakek cangkul. Itu pun 2 ini bukannya insaf, udah tua malah jadi setan. Jadi kita cari sisi mana. Terus yang kedua adalah kita kalau kayak depan Pak Jokowi atau depan siapapun, bahkan waktu dulu waktu Pak SBY saya selalu sesuai data. Saya selalu mainnya di data. Kita negara kedua terbesar batu bara, timah, 5 negara dengan cadangan emas terbanyak. Jadi kita by data, tetapi di semua data yang kita naikin yang bagus-bagus, kita juga kasih tahu data yang kurang keren dari bangsa kita. Jadi kita jangan ternina bobokan atau jadi pongo, wah negara gua kan gini. Tapi kita juga ada yang kurang kerennya. Jadi bahkan stand up itu pun butuh literasi yang kuat ya. Harus. Dan mayoritas anak stand up comedian itu penulis. Penulis ya? Iya, hanya Mongol yang tidak nulis bang. Tuhan marah bohong. Sampai hari ini stand up komedi Indonesia yang tidak pernah menulis materi adalah Mongol. Dan tidak punya kombut. Apa itu kombut? Komik body. Kayak Cak Lontong ada Akbar. Iya. Saya nggak ada bang. Totally sendiri. Acara korporat etika moral hukum berjalan. Acara umum, acara stand up moral nggak berjalan karena bisa ngomong jorok. Kan perbedaannya di situ. Jadi kalau stand up itu ada yang komunitas berarti semua pencinta stand up. Materi yang paling gampang untuk membuat orang tertawa adalah materi yang berhubungan dengan porno. Nah, apakah dia mau porno sarkas atau yang terselubung atau yang permainan kata-kata, itu tinggal choice masing-masing. Tetapi kan saya adalah stand up the king corporate menurut Panji dan teman-teman semuanya, termasuk kata Coki, the corporate stand up comedy Indonesia terbaik adalah Mongol Stress. 13 tahun stand up berdiri, Mongol paling laris di corporate. Nah, pemilihan materinya harus dipilah. Apa kontenmu yang paling membuatmu
menyesal pernah melakukannya? Materi stand up. Iya. Ngebahas tentang kebangkitan kaum KW. Seperti apa itu? Lupa saya. Nah, itu kaum itu materi dari 2011. Pertama kali Mongol berkarir itu mau ngebahas tentang kaum KW. KW ini tuh cowok-cowok yang tidak cowok gitu sekali. KW-KW kata orang. Iya, jadi Di kalau kampung saya di Bugis, KW-KW alias bengkok barang ini. jadi maksudnya kan kalau ada sepatu original kan pasti ada KW-nya. Nah, laki juga kan sama. Ada yang original kan pasti ada yang KW. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Nah, itu Mongol kasih tahu tuh. Dan menyesal karena itu. Iya, karena ternyata setelah saya ketemu beberapa orang-orang yang mengerti bahwa itu ternyata terlalu merendahkan. Tapi itu kenapa kamu harus mengalah, bro? Itu kan itu sebuah realitas sosial kita. Iya, jadi ya Mongol pikir ya udahlah. Ya mungkin Mongol hanya ngambil yang sisi di permukaan aja, kayak cowok normal tuh kalau ngelap pakai punggung tangan gitu. Kalau yang enggak pakai tisu. Yang dilap jidatnya, yang bengkok mulutnya. Nah, jadi itu permukaan itu yang kita. Tapi kalau yang sampai yang mungkin terakhir enggak main. Ada topik saya nggak ngerti itu lagi ngelucu atau lagi serius. Dan menurut saya itu termasuk berisiko, terutama untuk kita ya, bangsa yang sangat gampang tersinggung ini, membahas soal agama gitu. Itu serius atau ngelucu? Lucu, Bang. Tapi itu serius kok. Jadi kalau Mongol bahas soal agama nih, Bang, ya, saya kan selalu bahas agama Mongol. Kristen. Ya, saya tidak mau membahas agama orang lain. Karena yang saya bahas selalu agama Kristen. Tapi saya tidak kedoktrinal, Bang. Oke. Saya tidak ngebahas tentang baptis selam siapa yang benar, apa percik apa selam. Yang saya ambil adalah siapa sih suruh doa tutup mata. Di Alkitab nggak ada perintahnya, Bang. Ada di Matius 6 yang disuruh tutup pintu dan jendela. Bukan mata. Bukan, Bang. Artinya apa kalau gitu? Nah, kalau kita doa tutup mata, saya pernah ngalamin, Bang, di asrama. Pas kita tutup mata, ikan kita ganti, Bang. Tadinya ekor jadi kepala gitu. Jadi saya lah, kok ketuker ya? Terus saya ngobrol gitu, Tuhan. Ini kalau begini terus mau kurus kita. Maksudnya kita ngomong ke Tuhan tuh kalau kita begini terus kurus nih gua, dapat tulang terus gitu. Bagaimana supaya nyanda hilang? Nah, iseng-iseng tuh ketemu ayat Alkitab bilang begini, Bang. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Jadi Mongol baru tahu bahwa ternyata doa yang benar tuh buka satu tutup satu. Jadi satu berdoa, satu berjaga. Nah, gereja nggak mungkin komplain karena tidak dijatuhkan harga diri Tuhannya. Baru yang soal Mongol sampai di sidang tentang saya mengkritisi pendeta manggil Tuhan datang. Kan selalu Kristen doanya begitu, Tuhan. Ya, itu yang sering kita dengar. Itu sampai di sidang. Iya, sampai di sidang ditegur oleh hamba-hamba Tuhan. Dewan gereja gitu. Iya. Oh, oke. Seperti apa? Karena menurut mereka ini jujur, Bang, ini salah di Mongol. Ada videonya, Bang. Mongol memang waktu itu karena itu adalah acaranya Metro TV, festival stand up di Istora. Nah, saya headlinernya hari pertama. Jadi over, Bang. Karena melihat animo orang ketawa kan kita headliner nih. Over, Bang. Kalimatnya yang salah. Saya jujur itu kesalahan Mongol. Dan saya akui di depan mereka itu kesalahanku. Tetapi salahnya Mongol adalah ngomong kasar. Tapi kalau masalah materi saya nggak merasa salah. Karena memang di Alkitab ditulis kalau Tuhan datang itu kiamat. Nah, kok dipanggil suruh turun? Kan konotasi Mongol otaknya Tuhan nih di Alkitab duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, lu suruh turun. Nah, siapa yang duduk? Nah, Mongol kalimatnya adalah ini Tuhan loh, bukan teh celup naik turun. Nah, kalimat itulah yang membuat mereka merasa. Nah, sekarang berubah, Bang. Ini di Mongol kritisi udah nggak ada lagi kalimat itu, Bang. Jadinya apa sekarang? Udah ganti, Bang. Apa? Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Nah, ini Mongol kritisi lagi, Bang. Maksudnya jangan begitu. Kan nakut-nakutin, Bang. Takutnya di sebelah Mongol. Maksudnya jangan begitu. Jadi kita tidak pernah menjatuhkan harga diri Alkitab atau Tuhannya. Tapi kita kritisi di kalimatnya. Tata kalimatnya yang salah. Kalau mau benar, ini secara agama yang dipanggil itu kan Roh Kudus.
bukan Tuhan. Jadi kalau kita karena agama. Di beberapa agama itu memang sering sekali itu memancing keriuhan ya. Saya ganti kata keributan, keriuhan saja. Bahkan sudah dianggap menghina agama segala macam. Ada beberapa orang kritis yang mengatakan gini, ini beneran Tuhan tersinggung atau dihinakan? Tuhan baik-baik saja tuh gitu kan? Tapi makanya saya mempelajari beberapa kali kamu angkat soal itu. Ini Mongol nggak takut ya? Kan itu yang paling fenomenal ada Bang selain itu, yang Mongol ngomongin tentang perpuluhan. Itu paling fenomenal Bang. Se-Indonesia itu. Akhirnya banyak orang-orang yang membahas perpuluhan itu apa dan apakah masih relevan dilakukan sekarang atau tidak. Itu dari materi Mongol Bang. Oh ya? Iya. Bahkan materi Mongol suka dibawa oleh Ibu Debbie Basir tentang orang mati. Di Manado ditaruh Alkitab, orang dia hidup aja nggak baca apalagi mati gitu kan. Jadi itu bahkan dipakai oleh orang lain karena menurut mereka ya benar juga, kenapa kita harus naruh Alkitab. Mungkin maksudnya itu adalah sebuah bentuk penggambaran bahwa dia seorang Nasrani barangkali. Tapi bukannya kita akhirnya membuat Alkitab jadi rusak karena nanti ketemu cacing, sama cacing dimakan juga. Itu memang dimasukin ke dalam. Dimasukin ke itu. Nah apalagi kayak Oma Mongol ditaruh Alkitab. Lah dia buta huruf, siapa yang baca? Ini kisah nyata Bang. Mongol waktu pulang Oma meninggal, Mongol kaget ada Alkitab yang bahasa Belanda yang masih pakai Yahya bukan Yohanes. Mongol bilang ambil aja tuh Alkitab. Adanya Mama Mongol bilang kan memang kurang ajar, itu Oma pe buku kesayangan. Maksudnya Mongol bukan soal perkara buku kesayangan, itu Alkitab. Dan Oma itu buta huruf. Nah ini taruh siapa yang baca? Jadi Mongol kalau bawa materi agama tidak kujatuhkan Tuhannya. Aku tidak pernah meragukan kemesiasan Yesus. Tapi yang kulakukan adalah orangnya, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan atau teman-teman pelayanan. Karena melihat dari beberapa gereja, saya miris melihat kalau kayak kita yang artis didatengin, disambut, shalom. Tapi kasihan yang naik Gojek gitu disuruh ya silakan duduk, nggak disamperin. Padahal di ajaran agama Yesus tuh mencari orang berdosa. Nah jadi maksudnya kayak kita artis jangan selalu suruh duduk di depan. Anda ini seorang Kristen yang progresif ya? Enggak, saya Kristen yang kalau boleh bilang mungkin kalau memang itu menurut Mongol pingin gue jadiin materi, selama itu tidak melanggar etika, moral dan hukum, Mongol jadiin materi. Yang kujunjung tinggi itu 3 hal itu, etika, moral dan hukum. Aku tidak mau masuk penjara, aku tidak mau didatengin oleh ormas depan rumah, karena buat Mongol bagaimana caranya yang penting elegan. Begitu Bang. Saya dengar Mongol itu sekarang stand up komedian termahal. Iya, saya dengan Cak Lontong kita berdua. Bagaimana mengukur soal mahal? 15 menit 150 juta Bang. Banyak kali. Dia abang pikir berapa Bang? 15 menit plus 5 itu 150. Dan harus dibayar sebelum show. One day before show. Itulah kenapa sekarang banyak banget orang pengen jadi stand up. Karena tergiur fee. Padahal nggak segampang itu Bang. Iya, betul. Di atas panggung kau nggak ada alat peraga yang bisa membantu lu menghilangkan nervous. Itu kan kalau ini terakhir nih, kalau kayak beban kita nih acara corporate, direktur utamanya belum nyampe tapi kita udah disuruh stand up. Kita sementara stand up lucu-lucunya beliau masuk. Sudah habis bahan. Bukan habis bahan, kita nggak mungkin stand up lagi. Mau nunggu beliau duduk. Oke. Ya kalau dia berdirinya 7 menit mati Bang, dropping namanya. Menaikkan kembali itu butuh effort Bang. Betul. Itu butuh honor lagi Bang. Jadi apalagi jenderal TNI Polri. Yang paling tinggi di setiap acara Mabes TNI pasti kan bintang 4 Bang. Pasti. Panglima dan kepala staf, Kapolri dan para as. Wakapolri bintang 3 semua. Nah kalau bintang 4-nya gak ketawa Bang, kan gak mungkin ada mayor bunyi Bang. Gak mungkin ada AKBP.
Matilah kita di atas itu. Pindah bang, kita takutnya pindah bang. Masya Teluk Allah. Bintuni. Sama. Pindah ke daerah takutnya. Tapi kan buat TNI Polri ternyata pindah itu adalah salah satu bukan hukuman tapi apresiasi untuk mereka Persiapan untuk promosi. Iya, nah cuman kan bebannya tuh berat. Nah, stand up nih ada ribuan bang. Hanya 2 orang yang bisa di acara TNI Polri. Siapa? Saya dan Moody Taylor yang pakai gitar. Iya, iya. Nah itu kalau orang nanya, kok bisa lo berdua? Karena yang kami bikin ketawa ibunya. Kalau ibunya nggak ketawa? Karena ada pameo, bapak boleh bintang 4. Tapi Ibu bisa 4,5 atau bintang 5. Oke. Jadi kita mainnya ke situ karena di TNI Polri itu bang, jujur aja, yang paling banyak acara itu ibu-ibu. Dharma wanita lah, inilah arisan itulah, inilah. Bapak mah paling cuman potong pita. Nah, ibu-ibu tuh punya acara banyak. Nah kalau kita udah bisa menarik hati ibu, itu kan 15 menit bro. 15 menit only. Kalau lebih dari itu? Bayar lagi berarti 2 kali bayar. Kayak dulu di Wilmar. Saya di perusahaan, ada beberapa perusahaan 2 kali bayar. Karena? Jadi udah selesai, thank you saya Mongol. Bapaknya bilang bayar lagi, stand up lagi ya Mongol. Masih banyak materi lu belum turun Mongol. Jadi katakanlah setengah jam saja itu bisa 300 juta. Bisa 300. Itu pekerjaan paling mewah itu. Ya itulah segera orang banyak kan berlomba-lomba pengen jadi stand up. Tapi kan orang nggak tahu tantangannya. Materinya harus, kaidahnya harus ada bang. Dalam sehari bisa terima berapa? Saya tidak mau terima job salam sehari 1. Dalam 1 bulan itu cukup 7 job. 1 bulan. Oke, kita gunakan kalkulator sekarang. Kalkulatornya 75 juta aja bang, nggak usah Udah, 100 ya. berarti 250 sebulan. 75 juta Iya, kali 10 kan? Iya. 750 juta. Iya. Banyak kali bro. Iya. 4 kali lipat di atas gajiku sebagai anggota DPR. Itulah bang, dari 2011 ku nabung bang. Nabung untuk gue mau maju di daerah. Dengan tidak menggunakan pihak ketiga. Sebagai tim pemenangan untuk Mongol. Saya udah nyimpen duitnya bang di salah satu bank swasta. Kita masuk ke situ. Dibungain sampai hari ini bang. Tar. Ini itu tadi pengantar sebenarnya. Karena apapun namanya Mongol ini kan, makanya saya katakan tadi tidak banyak orang yang bisa membuat saya tertawa terbahak-bahak. Sampai soal kentut pun itu membuat saya ketawa gitu. Tapi ada satu yang saya suka karena ini sesuai dengan karakternya forum kita ini. Kau itu ternyata masuk tanda petik ke dunia politik, bro. Masuk. Yang saya tahu adalah sekarang memang di PSI tetapi lagi cuti. Bahasanya cuti ya. Cuti bahasanya. Oke. Tetapi you pernah di Nasdem. Sebenarnya ini Bang Mongol cerita awal ya. Saya masuk partai politik sebenarnya yang paling pertama Perindo Bang. Oh di Perindo. Jadi saya kan waktu itu Perindo menjadi partai, membuka pendaftaran untuk jadi anggota, anggota partai lewat media sosial, suruh isi link. Mongol ngisi Bang, nggak di follow up sama 2 tahun. Ya kan, sedangkan Mongol pingin banget nih, soalnya kan begini Bang. Di kami Kristen itu ada pameo bahwa anak-anak Tuhan itu nggak boleh masuk dunia politik. Karena dunia politik itu dunia yang abu-abu. Tidak bisa putih, tidak bisa hitam. Harus berkompromi. Nah dari situ Mongol pikir, gue pingin tahu dunia politik bener nggak sih sesuai dengan tuduhan tersebut. Jadi Mongol masuk ke Perindo, nggak di follow up Bang. Saya ketemu lama Ivan Hosemen. Waktu itu kita pemenangan untuk Pak Ahok. Jakarta ya? Di Rumah Lembang. Diajaklah bergabung dengan partai politik dan beliau di Nasdem. Si Ivan yang ngajak. Ivan nih. Nah di Nasdem itu waktu itu Kakak Martin Manurung sebagai ketua Garda Pemuda Nasdem. Nah saya di situ bergabung dengan Nasdem. Terus ya menjadi kader partai biasa, terus peralihan ke ketua umum dari Kakak Martin karena sudah 2 periode diganti oleh Prananda Suryapalo. Nah di Prananda inilah saya menjadi ketua Garda Pemuda Nasdem Provinsi Sulawesi Utara, membawahi 15 kabupaten kota. Itulah asal muasalnya Mongol bergabung dengan dunia politik dan itu
bergabung dengan dunia politik bukan cuman bergabung asal-asalan Bang, bener-bener terjun karena saya dipercayakan untuk memperbaiki Sulut. Ya, saya ada catatannya adalah dari sebagai ketua Garda Sulawesi Utara waktu itu, you berhasil mendapatkan 16 kursi hanya khusus untuk Garda. anak-anak Garda. Betul. Di luar dari Nasdem, luar Nasdem partai. senior ya, Iya. Garda. Itu termasuk 4 kursi di provinsi waktu itu. Iya betul. Dan pada saat itulah Satu nasional. 2019 ya. Iya, satu nasional. Iya. Dan pada saat itulah Nasdem termasuk partai pemenang di Sulawesi Utara. Betul. Selain PDIP Perjuangan Iya, gitu ya. karena dia jadi nomor 2 partai dengan suara terbanyak. Pertanyaan banyak orang itu gini. Kenapa kau sampai harus tanda petik habis-habisan di duniamu yang abu-abu itu tadi sampai kemudian berhasil seperti ini? Jadi gini Bang, saya tuh kan, Abang lupa saya tadi bilang kan dari awal, saya tuh pingin sukses Bang. Saya pingin punya sesuatu yang menjadi legitimasi orang bahwa saya tidak seperti yang mereka pikirkan. Bahwa saya anak orang gila, saya pasti akan gila. Jadi saya termotivasi untuk apapun yang saya dipercayakan harus berhasil Bang. Saya sampai nggak terima job selama setahun Bang. Itu oke, kita hormati itu. Tapi kan ya mbok jangan naik begitu loh bro. Enggak. Maksud saya begini. Insya Allah saya agak paham situasi ini. Bahwa kebanyakan partai politik itu memanfaatkan kelebihan orang. You tidak merasa dimanfaatkan? Kalau selentingan bisik-bisikan dari tim, iya. Banyak banget. Bos bodok ngana. Jangan total begitu. Ngana cuma dimanfaatkan. Cuman kan Mongol selalu bilang begini Bang. Saya ini kan anak yatim piatu. Saya ini menurut undang-undang saya anak yang tidak beruntung lah. Jadi image itu melekat di daerah Bang. Nah untuk merubah image itu supaya saya diakui bahwa saya memang hebat, saya diakui bahwa saya orang yang luar biasa, ya saya dipercayakan apapun saya akan kerjakan. Jadi saya pulang Manado, saya urusin semua tim 15 kabupaten kota, saya cari para ketua-ketua DPD-nya, kita gerak bersama, Rakernas di Ancol, ketum panggil Mongol di depan seluruh ketua Garda se-Indonesia. Kakak Mongol, target Sulut 4 orang dari Garda harus jadi. Harus jadi nih 4 orang. Saya bilang siap Tum, siap. Mongol pulang, kita cek dari Garda siapa aja yang nyalon. Oh ada Hillary, Brigita Lasut. Saya ketua, beliau bendahara, Nik Adi Cipta Lomban sekretaris. Oke, gua nggak usah jadi, 2 ini harus jadi. Dan benar jadi. Dua-duanya jadi. Hillary jadi anggota DPR RI termuda, Nik jadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Adiknya di Kota Bitung. Pertanyaan ini menurutku masih cukup relevan untuk saya ajukan di forum ini. Siap. Terutama kepada Mongol itu karena kami di sini di Nagara Institute, lembaga yang melakukan kajian-kajian politik di sini, itu mencatat dengan sangat jelas bahwa relasi antara parpol dengan kadernya itu sebenarnya itu tidak terlalu tebal relasinya. Bahkan ada beberapa pihak yang menggunakan kata yang saya pakai tadi, pemanfaatan. Kader disuruh untuk bertarung, tetapi efek-efek, bukan efek lagi sebenarnya, keuntungan politiknya itu hanya untuk elit. Nah itu yang menjadi problem di partai politik kita. Kenapa sampai saya tanya tadi bro? Itu kau rasakan sebenarnya ya? Sebenarnya banyak banget yang ngomong. Cuman kan ini balik lagi ke Mongol. Nama gue Mongol stres. Jadi gue nggak pernah nganggep orang mau bilang apapun Mongol dia cuman memperalat panganan, Mongol begini-begini. Saya selalu bilang saya tetap kalau udah Mongol rancangkan itu akan Mongol lakuin. Jadi ikut semuanya gue lakuin. Pembiayaan gue lakuin. Itu pembiayaan mandiri? Mandiri.
Pakai uangnya Mongol sendiri. Pakai uang saya sendiri. Pakai uang Mongol, baru kalau enggak ya minta Mahil atau Amanik. Tapi lebih banyak kan punya Mongol. Karena saya sudah janji sama Tuhan tuh. Kan saya pernah ngomong di beberapa acara bahwa saya tuh mengembalikan 10% Tuhan punya. Baru 12,8% untuk daerah, 1,2% untuk diakonia. Dari penghasilanku Mongol spare-nya untuk 3 ini. Baru sisanya itu paling besar ke mama. Baru ke anak, baru simpanan Mongol. Jadi kalau orang nanya kenapa ke mama lu ngol, kan mama lu udah meninggal. Tapi kan ada orang tua yang ngurusin Mongol dari kecil. Itulah ku anggap mama. Jadi ku sejahterakan orangnya. Karena tanpa ku sejahterakan pun dia doain Mongol. Apalagi ku sejahterakan. Doa dari 2 ibu-ibu luar biasa membuat Mongol sampai sekarang bang, jujur aja 13 tahun saya jadi stand up comedian sedangkan teman-teman yang lain udah pada ambruk bang. Bahkan beralih fungsi. Ada yang udah ke film, ada yang jadi penulis skenario, ada yang jadi acting coach, fighting coach, ada yang jadi boneka silver di Surabaya. Tapi saya masih tetap konsisten. Jadi di saat itu terjadi, saya menjadi ketua sayap di Sulut. Saya berjuang benar-benar tanpa pamrih. Semua aku lakukan, akhirnya Garda Pemuda Nasdem tahun 2019 adalah saya partai terbaik se-Sulawesi Utara, mengalahkan BMI-nya PDIP. Tapi kemudian bergeser ke PSI. Itu yang membuat Mongol agak miris waktu itu. Kenapa? Karena di saat selesai pertempuran DPRD legislatif, otomatis kan saya balik kerja lagi dong bang. Ya kan? Maksudnya tapi bukan berarti melupakan sayap, tidak. Tetap Mongol biaya, kegiatannya tetap jalan. Cuman waktu itu COVID terjadi 2020. Otomatis kan nggak ada mungkin kerjaan. Karena kan semua dirumahkan. Betul. Ya kan, apakah kegiatan tidak jalan bang? Sumpah demi Tuhan Yesus, kegiatan Garda jalan. Dengan apa? Ngasih makan kepada para medis selama 6 bulan tiap hari. Itu Mongol lakukan, ada kok itu videonya. Di setiap makanan yang kita antar ada logo Garda, ada logo ini, ada logo usaha Mongol. Karena itu, dan mohon maaf, itu bukan duit dari Garda bang. Tuhan marah bohong bang, itu duit pribadi. Nggak ada Nasdem memberi. Semua 16 orang yang jadi semua janji kak. Pokoknya nanti kalau kita jadi kakak, tolong berjuang akang nih. Orang gaji pertama bagi 2. Biasanya begitu perjanjiannya. Terjadikah itu? Udah pindah PSI pun gak ada, jangankan 100 juta, 100 rupiah pun gak ada yang masuk. Yang lebih parah nih bang, kan di beberapa daerah Garda itu suara terbanyak. Dan kita mati-matian menahan loh bang. Karena kan partai lebih kuat. Mereka mau cuma jadi anggota legislatif biasa, mau bilang gak boleh. Buat laporan ke ketum. Karena biar bagaimanapun harus bicara real. Mereka berjuang jadi suara terbanyak. Otomatis sesuai perjanjian harus jadi unsur pimpinan. Dari 16 orang bang, 15 unsur pimpinan. Karena suara terbanyak, kampanye Mongol ikut. Ya. Kalau tidak salah memang begitu kesepakatannya dulu. Kan jelek-jelek begini, saya kan pendiri Nasdem juga. Oke. Jadi saya masih begini, ya saya akan berjuang. Nah, tahu-tahu bang, saya masih ingat banget itu. Di Facebooknya Mongol ada kegiatan Garda. Garda Pemuda, kan tulisannya DPW Garda Pemuda Nasdem Prof Sulut. Di bawahnya udah nama Nik Adi Cipta Lomban sebagai ketua Garda Provinsi Sulut. Kan Mongol langsung, "Hi, bukan kita." Mau pakai bahasa Manado kita sampai bilang, "Hi, bukan kita dan itu ketua." Tidak ada informasi apa-apa. Nggak ada. Oke. Nggak ada informasi apapun. Saya coba hubungi beberapa orang, termasuk saya hubungi Kakak Ivan. Kakak Ivan bilang, "Iya,
sorry kita baru info. Sebenarnya Kakak Mongol udah diperintahkan untuk kembali lagi ke DPP. Saya sebelumnya di Garda Pemuda di DPP bersama dengan Fajar Nugros di seni budaya. Nah katanya mau dikembalikan lagi untuk ke DPP. Maksudnya Mongol kan harusnya ngomong dulu. Kan berarti Mongol kayak nggak dihargai. Udahlah Mongol langsung menyatakan keluar dari Garda. Nggak ada yang perlu kau pertanggungjawabkan karena kegiatan semua pakai duit gue. Ya kan? Udah. Nah di saat vakum itu kan Mongol tulis di Facebook, sekarang saya non politik, tidak bergabung dengan sebuah partai politik manapun. Adekku itu salah satu anggota legislatif dari PSI Kota Manado, namanya Jurani Rurubua. Dia langsung telepon, kakak gabung dengan kita Jo, maju Jo orang kasih besar PSI di Sulut. Tapi kakak kayaknya nggak boleh di Sulut, kakak harus skala nasional. Kita akan hubungi ketumnya kakak. Nah waktu itu ketumnya Giring. Masih Giring ya. Nah ditelepon terus Jo telepon untuk ketemu ketum Giring. Mongol datang langsung ke Wahid Hashim, langsung Mongol kasih KTP. Saya nggak ngalok. Waktu itu kalau nggak salah ketua bidang kepemudaan dan daya kreatif. Iya. Itu di hotel apa tuh di Tebet. Waktu itu ada Pak JG. Iya. Jadi kita berpolitik dengan elegan bang. Tidak ada dendam politik, ketemu orang Nasdem kita masih biasa dan biasa tidak. Karena mungkin udah faktorkan kata Pak Surya Paloh, saya ingat banget bahwa politik itu butuh orang yang dewasa. Oke. PSI. Tapi kemudian memilih untuk cuti karena soal pilkada di Sulawesi Utara. Seperti apa ceritanya? Jadi di Sulut itu kan PSI memberikan dukungan kepada calon paslon yang lain. Nah sedangkan paslon tersebut Mongol lebih suka paslon ini. Jadi saya menyatakan saya hubungi ke Sis Isyana. Sis Isyana bilang nggak usah keluar. Cuti aja. Sudah saya menyatakan diri, maksudnya saya karena saya mau mendukung dan itu cuma di Sulut. Kalau di yang lain saya dukung PSI. Di Kalimantan Tengah saya dukung PSI. Hanya Sulawesi Utara dan itu pun hanya provinsi dan Sangir. Jadi karena kebetulan itu daerahnya Mongol di Sangir, ya saya dukung dari partai yang lain. Kenapa Mongol? Kenapa you tidak yakinkan DPP PSI untuk mengatakan saya tahu kandidat ini dan saya bersikap seperti ini? Tidakkah seharusnya suara kader itu, apalagi Anda kan sebagai salah satu elit ya, elit PSI. Ya tapi kan kita nggak pernah ditanya. Oke. Kita nggak pernah ditanya. Ngomong dong. Sudahlah. Para di atas lah yang memutuskan. Nah di saat ya kan saya juga di saat mendukung calon yang saya dukung, saya tidak menjatuhkan calon yang didukung oleh PSI. Enggak lah. Jadi saya masih ingat banget namanya perjuangan politik tuh memang berani mati, memang harus berani mati. Waktu 2019 saya mendaftarkan diri jadi wali kota Manado. Itu saya daftar di Nasdem, saya daftar di Gerindra. Waktu itu buka fit and proper itu di Hotel Aston. Itu daftar bang. Jadi benar-benar mau maju. Terus karena provinsi Sulawesi Utara 9 kursi, aturannya tanpa koalisi bisa nyalon. Bisa sendiri, iya. Iya, jadi PDIP dan Nasdem tuh bisa nyalon. Nah itu kita dari Nasdem kandidat gubernurnya Ibu Foni Anak Kepanambunan. Wah itu totally bang. Itu saya jadi ketua pemenangan untuk tiga kepulauan kabupaten di tengah laut, Sitaro, Sangir dan Talaut. Kita itu Mongol datang tuh sampai ke perbatasan sebelah Filipina. Jadi maksudnya memang berjuang benar. Nah itu dengan Pak Nasrullah jadi berjuang. Itu benar-benar kita berdua cari data benar-benar. Jadi maksudnya begini, cuman memang perjuangan itu kita harus siap kalah. Kalau nggak dewasa kita pasti akan menyalahkan. Tetapi di saat kita pikir ya ini namanya perjuangan, ada saatnya menang, ada saatnya belum tentu menang. Tetapi kedewasaan yang kita cari sama dengan
Nasdem dengan saya sekarang di PSI. Kedewasaan itu udah Mongol miliki. Jadi ketemu teman-teman Garda mah biasa-biasa aja. Oke. Bro, kita menuju ke akhir-akhir diskusi kita. Saya mendengar beberapa catatan bahwa banyak kegiatanmu itu untuk masyarakatmu di Sulawesi Utara. Di mana kemudian kita lihat bahwa tampaknya kau punya rencana politik. Rencana politiknya kita bicarakan belakangan. Tetapi yang saya pengen tahu adalah kenapa sampai kamu harus melakukan banyak hal. Misal, apa itu namanya itu memblokade kegiatan apa itu noni-noni apa gitu ya? Pemilihan-pemilihan. Gitu. Apa alasanmu melakukan semua itu? Jadi berangkatnya dari sini Bang, sebenarnya waktu itu ada operasi Justisia di Kalibata City Bang. Dan ada beberapa apartemen juga dilakukan operasi yang sama. Ternyata banyak tertangkap mereka-mereka yang korban human trafficking. Mereka-mereka yang akhirnya dengan kedok modeling ternyata sampai di Jakarta menjadi wanita penghibur. Nah berangkat dari situlah Bang. Saya bilang sama Tuhan, saya kan sekarang penghasilannya begini. Bagaimana kalau berbagi Tuhan? Jadi 12,8% itu buat daerah Bang. Jadi saya itu menghasilkan penghasilan Mongol itu 12,8 itu ke Manado Bang. Dan diawali pertama tuh sekolah acting gratis Bang. Di sana? Di Manado saya sampai bawa. Sekarang masih ada? Masih. Saya bawa almarhumah Ria Irawan. Ria. 2 hari ngajarin di Manado. Jadi karena gini Bang, potensi daerah Mongol untuk jadi aktor aktris tuh mumpuni Bang. Kami salah satu wilayah daerah yang menghasilkan orang ganteng dan cantik nomor 2 di Indonesia Bang. Nomor 1 itu Sumatera Barat Bang. Nomor 2 Sulawesi Utara, baru Jawa Barat Bang. Nah dengan kondisi ini Bang, berarti kan peluang potensi ada. Cuman kan mungkin belum punya basic. Untuk jadi artis kan tidak segampang yang kita bayangin. Butuh kemampuan acting juga. Jadi saya bawa almarhumah Maria ke Manado 2 hari. Baru saya bawa lagi Om Eka Sitorus 2 hari. Saya bawa lagi almarhum sutradara Om Emil Geham. Saya bawa Viva Westi, sutradara perempuan. Saya bawa sutradara film horor perempuan terbaik nasional Ibu Ari Aziz. Saya bawa tuh sekolah-sekolah itu gratis. Bayar sendiri itu? Pakai duit Mongol. Oke. Terakhir saya masih ingat banget bahwa public speaking Jeremy Teti. Tanya sama Bang Jeremy 2 kali bahkan. Karena kenapa Bang? Daerah saya tuh mumpuni. Karena di Manado udah ada Kompas TV kan menyiarkan berita lokal. Buat apa kita ngambil dari nasional kalau di daerah potensi ada, tinggal butuh skill dimatengin, dah kan? Jadi kayak begitu. Nah, yang paling terakhir yang mau lakukan adalah kemarin Bang, di saat COVID. Saya masih ingat banget tuh Bang. Saya masih punya penghasilan 400 juta. Tahu-tahu keluar rilis dari Kapolri nggak boleh ada pengumpulan massa. Jadi Mongol masih punya 400. Mongol tuh di kamar selalu doa, bukan doa sih, kayak ngobrol sama Tuhan. Tuhan, orang 2 berbagi 2. Tuhan, kita berdua bagi 2. Kita 200, mana 200. Nah jadi saya kasih ke gereja 200 ini Mongol pakai untuk mau ngasih sumbangan buat orang-orang yang terdampak COVID. Pagi-pagi kita lagi sementara mau doa, ada yang negur. Ya lu mau bantu orang lain, lah keluarga lu nggak bantu. Dikasihlah tuh ayat Alkitab bahwa mulailah dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung dunia. Berarti ternyata kita udah ngebantu orang lain. Ada yang terdekat. Sisi kita nggak dibantu. Jadi Mongol rubah Bang. Saya beli beras 60 kilo, mie instan yang goreng maupun yang kuah 1 dus, telur Bang 10 susun, sama minyak kelapa Bang yang isi 1 kilo. Kita nganter ke 82 orang, 82 rumah tangga. Itu keluarga Mongol semua tuh kita antar dropping. Nah sisanya Bang, saya bilang apa ya? Saya telepon ke teman di Kementerian Kesehatan. Saya bikin apa Bang? Pemberian makanan sehat kepada para medis dan relawan COVID se-Sulawesi Utara di 3 kabupaten, 3 kota, sehari 3 kali. Dan itu setiap hari. Jadi ke Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung. Setiap hari Bang. Pagi antar bubur, siang ngantar buah, sore
ngantar kolak. Dan itu setiap hari standarnya sesuai standar kementerian. Dan semuanya tetap uangnya Pakai Mongol. duit Mongol. Ada banyak orang yang bertanya menyangkut gerakan ini. Ada dua pendekatan. Pertama, Mongol memang orang baik. Dia ingin berbagi rezekinya yang banyak. Katakanlah tadi 10 kali 150 juta per 15 menit, berarti kan 750 juta per bulan. Berarti pokoknya katakanlah mungkin sekitar 100 M lah selama 1 tahun gitu ya. Wajar lah kalau kemudian Mongol itu bagi-bagi. Tapi ada juga yang bilang begini bro, kamu sedang menyiapkan langkah-langkah politik untuk kampungmu. Dan kalaupun itu terjadi kok saya mendukung. Tapi benarkah seperti itu? Sebenarnya 2019 saya udah nyalon. 2024 Bang, saya juga udah didatengin calon di Plaza Indonesia. 3 calon datang untuk meminang Mongol untuk di Sangir. Bupati Sangir? Iya. Oke. Untuk 01-nya Bang. Ada yang satu Mongol untuk 02. Cuman Mongol selalu berpikir begini Bang. Saya kalau jadi kepala daerah Bang sebenarnya gampang banget. Tetapi ini kan saya jadi kepala daerah di kampung halaman Bang. Betul. Itu riskan Bang. Tuhan kok dia mengaku saudara. Aduh. OTT Semua tiba-tiba jadi om dan tante. OTT KPK Bang. Jadi Mongol berpikir ini. Iya. Aduh lebih bagus tapi mikir lagi gitu bahwa memang itu salah satu resiko. Tapi kan secara ilmu psikologi kalau lu mampu take it, tapi kalau enggak kan give up. Give up kan bukan berarti kalah. Kita mungkin pindah ke alur yang satu. Jadi dari beberapa kita kan Mongol selalu bilang begini Bang. Kalau karena saya Kristen agak karismatik, Tuhan kasih tanda Mongol bagusnya kemana. Ketemu Bang Komeng, Ngol ke DPD aja. Biar lu bangun daerah, bersinergi dengan DPR RI, bangun daerah. Lu tetap di Jakarta, nggak akan ada saudara yang datang karena tiket 3 juta. Ada lain lagi yang bilang ke DPR RI, gitu, lu masuk di komisi seniman 10, naikin tuh, udah berapa? Udah 2 periode nih, nggak ada yang bisa mengenggolkan asuransi seniman. Kemarin kita ketemu sama Pak Fadlison, kita bilang semua udah ada harinya. Lawak belum ada hari komedi. Ayolah Pak bantu kepada pemerintah. Bro, kenapa harus ke politik? Tidakkah secara ekonomi you sudah mapan, sangat terkenal, sangat populer? Kenapa harus masuk ke politik di mana kemudian you tahulah di dunia politik itu kalau dirimu tidak cukup tangguh bisa tumbang loh. Bukan cuma tumbang lagi. Tapi kan kayak mungkin lebih ke butuh pengakuan sih. Pengakuan. Cuman itu yang mau kejar. Siapa yang tidak mengenalmu? Oh saya udah jagoan di sini. Nah politik kan belum. Oh begitu. Saya pingin, tapi kan itu baru keinginan Bang. Belum menjadi sebuah apa ya? Sebuah hal yang memang harus mau belum. Enggak, kalau saya sih sebenarnya sudah layak karena kenapa? Ada proses tadi kan. Bagaimana mencoba untuk bergabung dengan Perindo tapi kurang mendapatkan respon dan saya yakin mereka menyesal mendengarkan pengakuan ini. Kemudian masuk ke Nasdem, ada pencatatannya 16 kursi. Waktu di Nasdem itu Bang saya sampai bilang sama Mami, "Mi, kasih keluar akang do ini 50 M." Hei setang, nado tuh. Dia bukan kiapa. Dia langsung, hei setang, kon sadiki aja. For apa itu doi? Kita nggak mau pakai Mi. Kita mau kasih pindah di sebuah rekening. Kau nggak usah ambil, biarkan dia berbunga di situ. For apa itu setang? Karena memang anaknya ada otak nggak begini. Katanya gue nggak ada otak, maksudnya ngapain duit segitu banyak? For apa? Nggak mau kawin ulang. Kasih lihat kamar di rumah itu apa gitu. Enggak Mi, maksudnya kan kalau kita mau calon gubernur, mau calon bupati tanpa harus melibatkan pihak lain yang nanti mengerongrong pak kita bisa jadi. Betul. Lebih baik orang simpang jo DP doi ini yang kita gunakan untuk kampanye nanti. Oh iya betul itu sayang. Mari jo terampi di bank kon tanda tangan. Sudah. Berjalannya waktu sudah. Sampai hari ini duitnya masih di bank ini. Belum dipecah-pecahin. Itu dia. Maksud saya gini loh bro.
You nggak khawatir, malah ada banyak loh teman-teman saya yang tumbang usahanya setelah masuk ke politik, meskipun lebih banyak lagi yang semakin kaya. Nggak takut loh. Enggak bang, kan namanya Mongol stres. Saya udah, jadi kenapa orang bilang kenapa lu nggak takut Ngol? Karena anak Mongol udah Mongol preparing bang. Jadi kalau ada apa-apa sama Mongol, anakku akan tetap jalan. Dia tidak akan lagi kesulitan. Nggak akan kesulitan. Ada 16 asuransi bang. Semuanya diambil. Udah gua lunasin semua bang. Otak Cina Manadonya nih kenceng bang. Jadi kenapa? Karena buat Mongol adalah udah gue siapin. Karena anak perempuan bang. Aku tuh agak sedikit worry perempuan. Jadi cuman kan dia bilang begini, Pi, aku tetap pingin jadi angkatan laut. Dia mau masuk Kowal bang. Itu cita-citanya. Anakku tuh, nah karena dia dari kecil tuh udah pingin begitu, dia membuat dirinya menjadi mendisiplinkan diri sendiri. Dari kelas 1 SD sampai kelas 6 sampai SMP juara 1 bang. Tingginya 169. Baru usia 15 mau 16. Kata dokter ortopedi dia bisa sampai 171. Iya, iya. Jadi ya udah bang, jadi mau gimana lagi? Saya mau tanya terakhir. Jadi maju nanti ke Manado atau tidak? 2029. 2029. Iya. Ada dua alternatif sih yang sedang Mongol pikirkan bang. Apa Tapi itu? Kalau nggak di Sanger, DPD. DPD. Iya. Jadi bupati di Sanger Atau DPD. atau DPD. Iya. Jadi senator. Senator. Iya. Tapi itu kan baru. Pokoknya bang jujur ya. Ada 3 yang Mongol sudah tulis di buku. Saya itu selalu ditulis bang. Saya tulis terus Mongol tempel di Iya, styrofoam di kamar. Ini targetku, ini target, ini target. Jadi Mongol tuh hidup semuanya udah ada listnya bang. Ini Januari nih mau kemana nih gua. Nah itu udah ada listnya. Jadi target 2029-2030 adalah 1 Bupati Sanger, 2 DPR RI, 3 DPD RI. 2029. Iya. Itu target Mongol. Kalau DPD saya harus bersaing sama Bunda Maya Rumantir. Ya kita lihat aja nanti apakah beliau masih maju nanti. Tapi kalau DPR RI kemungkinan besar saya bisa karena kan ngambil wilayah kepulauan. Kepulauan ya. Nah, ke wilayah kepulauan itu basis Mongol. Cuman kan Manado balik lagi. Iya, tapi menurut saya dimanapun berada bro. Kan kalau di politik itu kan terutama untuk urusan election seperti itu kan soal popularitas. Betul. Bahwa kemudian ada udu di dalamnya, iya. Iya betul. Tapi kan itu paling penting itu adalah popularitas juga. Betul. Orang tahu dan itu orang lihat kamu gitu loh. Betul. Tapi lagi-lagi saya masih berpikir gini, nggak khawatir loh malah kehilangan banyak peluang di tempat lain dan sumber-sumber lain kalau masuk ke politik malah. Mongol sih ngejalanin aja sih bang. Gitu ya. Iya. Flow aja. Dan juga tidak berencana untuk mencuri kan? Enggak. Enggak ya. Enggak bang. Saya bersyukur menikmati hidup hari ini. Kalau abang buka Google, abang kan ketemu Mongol ditipu 53M. Pernah? Iyalah bang 2019 kasusnya. Banyak kali itu. Aku nggak pernah lihat uang sebanyak itu. Ya buat nyalon minjem terus nggak terganti sampai hari ini. Dituntut dong. Sudahlah. Dia ditangkapnya 11 tahun vonisnya. Oh sudah ditangkap. Iya. Ya berarti Tuhan bekerja. Jadi saya juga sempat kaget tapi mau gimana lagi bang. Nih kita mau tuntut sampai bagaimanapun selama udah begitu bang, sekarang juga lagi dinaikin kasusnya yang lain. Jadi otomatis ya sudah, let it flow aja. Dari 2019 Mongol mulai bangkit lagi 2021 ngumpulin lagi dan puji Tuhan sih itu yang Mongol bilang. Puji Tuhannya tuh everything masih under control. Karena anak nggak terkena dengan kasus apapun. Apa kritikmu yang paling keras untuk perilaku politik para politisi kita sekarang ini? Sebenarnya sih lebih ke ini bang. Saya konsisten ya. Saya mengusulkan dari awal melihat
yang terjadi saat ini di bangsa kita, bahkan saya udah berteriak di mana-mana. Saya berharap Pak Prabowo dengan Menteri Pendidikan saat ini, ada 2 menteri kan, pendidikan dasar dan pendidikan tinggi. Kalau boleh di pendidikan dasar dikembalikan lagi tuh Bang pelajaran PMP. Kayaknya sudah mulai dikembalikan lagi. Karena biar bagaimanapun saat ini kita harus mendidik moral bangsa. Sudah tergerus Bang. Sekarang saya ngelihat di daerah kayak saya kemarin kemana, Palangkaraya gitu. Biasa kita manggil orang tua ayah, ibu, ini manggilnya pakai oi. Saya jadi miris, ini anak kok nggak ada otak, itu orang tua lo kok panggilnya oi. Jadi saya berpikir mau ngapain kita belajar tentang kewarganegaraan? Kan kita udah warga negara. Yang kita lakukan sebagai warga negara adalah mendukung pemerintah. Salah satunya apa? Ya mungkin salah satunya membayar pajak, mendoakan mereka. Tapi moral Bang. Sekarang anak-anak kecil kita SMP, SMA kehilangan itu Bang. Moralnya hilang. Gampang membunuh orang, gampang membuli orang, bahkan mengejek orang. Orang tua sudah tidak ditempatkan pada tempat yang sebenarnya. Orang tua kadang saya pernah lihat orang tua keluar lift didorong. Lah kita dulu boro-boro ngedorong, yang ada disambit sendal. Dengar batuknya aja udah ketakutan. Gitu. Orang tua ada tamu dia cuman batuk kita ke dapur. Dia cuma iya, betul. Dulu kita kalau disambit guru, dipukul kuku, disuruh tangan gini, pukul berbas gitu. mistar setebel itu. Iya, tapi nggak ada yang lapor orang tua. Sekarang lapor orang tua kriminalisasi. Jadi saya pingin banget nih Pak Presiden dengan tim yang ada, ayolah Pak kembalikan lagi pelajaran moral menjadi salah satu mata pelajaran inti. Sudah ketemu sama Pak Prabowo? Belum. Padahal dulu saya salah satu tim kampanye Pak Prabowo untuk Sulawesi Utara 2020 kemarin ini ya. Iya, saya bahkan jadi MC dari jam 1 siang sampai jam 7 malam. Sampaikan dong ke Pak Prabowo di kamera itu. Udah. Pasti ditonton. Jadi saya selalu bilang saya mendukung Pak Prabowo. Kan ini Bang keluar dari konsep. Jadi orang kan nanya gini, Ngol, kenapa sih lu dukung Pak Prabowo? Kan Pak Prabowo masa lalunya kelam. Saya jujur Bang, saya nggak mau milih Pak Prabowo. Tapi saya malam doa Bang. Terus ada suara ngomong di telinga Mongol. Apa kabarnya tentang masa lalumu? Mau langsung kaget. Tuhan, gue juga belum bener-bener banget hidup gue Bang. Banyak cacatnya Bang, gue dulu penyembah setan Bang. Kalau masa lalu itu dibawa oleh Tuhan terus, gak sukses Bang gue. Nah terus kenapa kita menjatuhkan Pak Prabowo selalu dengan masa lalunya? Kan bisa aja Tuhan sudah rubah, dan Tuhan rubah kan. Kalau beliau punya dendam politik, habis kita Bang. Orang-orang yang tidak. Tapi kan tidak Bang. Berarti kan kita selama ini merongrong orang dengan masa lalu, padahal kita sendiri punya masa lalu 11-12. Jadi langsung saya bilang besoknya saya akan dukung Pak Prabowo tanpa pamrih. Dan memang dilakukan. Bahkan saya nge-MC 7 jam sampai hari ini gak ada honornya. Itu Bang ketika Kalibasa. Okay. Kampanye terbanyak Prabowo di Sulawesi Utara, Mongol MC-nya. Orang yang memang Mongol jago Mbak MC, karena dia MC bisa menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Cakep. Jadi semua masa di saat yang bersamaan orang hujan dibikin ketawa. Jadi itu. Tapi balik lagi Bang, terakhir adalah saya untuk 2029 nanti akan jadi seperti apa, saya akan lihat setahun ini berjalan. Sampai 31 Desember nanti, berarti keputusanku nanti di bulan Januari, after 29 Januari. Menurut saya, yang kebetulan agak paham politik dikit lah. Mongol betulan. Ia sudah layak untuk jabatan-jabatan publik karena ada prosesnya. Tidak seperti orang lain hanya karena punya duit tiba-tiba terpilih. Apalagi kalau ada amplopan antara 200 sampai 300 ribu atau bahkan sampai 500. Menurut saya kau telah berproses tentang itu. Yep, siap Bang. Oke. Bro, thank you ya. Terima kasih. Sudah mengundang Mongol. Iya dia dong. Kita harus banyak belajar dari orang seperti Mongol. Pemirsa, itu diskusi saya dengan orang yang saya sampaikan tadi. Tidak banyak orang yang bisa membuat saya ketawa.
Tapi ternyata mungkin sudah banyak catatannya di tempat lain. Tapi lagi-lagi tetap saja saya agak kaget tadi betapa dia harus berdamai dengan masa lalunya. Kali ini saya tidak mau menutup acaranya. Aku serahkan ke Om Mongol. Mongol, bro, tutup acaranya bro. Jadi buat teman-teman semuanya, supaya lo terlihat keren, jangan hanya jadi viewer, tetapi jadilah subscriber. Karena dengan jadi subscribe Anda menjadi keluarga dari konten ini. Saya Mongol Stress, Stand Up Comedy Indonesia.